Kupermalukan suamiku tepat di hari pernikahannya dengan wanita lain. Namaku Mira, aku seorang polwan di Polrestabes Surabaya. Kalau kalian lihat aku dari luar, mungkin kalian bakal mikir, wah hidupnya pasti bahagia. Aku punya suami yang ganteng, pekerjaan tetap sebagai anggota kepolisian di daerah Surabaya, dan rumah nyaman yang sering jadi iri tetangga. Tapi kenyataannya, nggak semua yang kelihatan sempurna itu benar-benar seperti yang kalian bayangin. Kayak pagi ini, Aris, suamiku, udah keluar rumah tanpa sarapan, cuma bawa roti panggang di tangan. Aku cuma bisa bengong ngelihat piring di meja makan yang nggak disentuh sama sekali. Aku ada meeting pagi-pagi, katanya sambil buka pintu, tanpa kasih ciuman di kening kayak dulu. Meeting pagi-pagi banget. Oke Mira, jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa, rasanya ada sesuatu yang enggak beres. Semalam aku udah mulai curiga. Aku lagi di kamar, ngerapiin lemari. Pas tiba-tiba dengar suara Aris di ruang kerja. Biasanya dia nggak bakal telepon orang selarut itu, jadi aku iseng deh jalan pelan-pelan ke arah pintu. Sayang, aku bakal usahain bisa ketemu minggu depan. Aku juga kangen. Langkahku berhenti. Nafasku sempat tertahan. Sayang, aku coba meyakinkan diri, mungkin aku salah dengar. Mungkin dia lagi ngobrol sama klien. Tapi nada suaranya nggak pernah kayak gitu kalau ngomong sama aku belakangan ini. Pas aku balik ke kamar, Aris udah selesai telepon. Aku nanya, barusan ngobrol sama siapa? Dia cuma senyum tipis, rekan kerja lagi stres soal project. Terus dia mendekat, nyium keningku sekilas sebelum masuk ke kamar mandi. Sumpah, aku pengen percaya, tapi kata-katanya nggak bikin hati aku tenang. Beberapa hari terakhir, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Aris sekarang sering banget pegang ponsel, ketawa sendiri, atau tiba-tiba keluar malam. Kalau aku duduk di sebelahnya, dia langsung kunci layar. Sekarang pakai kode baru ya? Tanyaku santai, pura-pura nggak peduli. Biar aman aja, katanya singkat, tanpa lihat ke arahku. Aku senyum kecil, padahal hati ini rasanya remuk. Sore itu, aku lagi beresin ruang kerja Aris. Biasanya aku cuma bersihin seadanya, tapi entah kenapa hari ini tanganku gatal pengen ngecek laci mejanya. Dan di sanalah aku nemu struk restoran mahal. Tanggal di struk itu bikin aku berhenti bernapas sejenak. Itu hari Jumat minggu lalu, hari di mana dia bilang lembur di kantor. Aku diam duduk di kursi kerjanya sambil ngerasain dada ini makin sesak. Tapi aku nggak bakal nangis di sini. Aku lipat struk itu, masukin ke saku, dan pura-pura semua baik-baik aja. Kalau aku langsung ngomong, dia pasti bakal kasih alasan baru yang bikin aku tambah bingung. Jadi aku pilih nunggu. Malamnya, pas Aris udah tidur, aku coba buka ponselnya. Tapi kode yang dulu selalu sama, sekarang udah diganti. Aku cuma bisa ngeliatin ponsel itu dengan senyum kecil. Dia beneran niat banget nutupin sesuatu. Aku kembali ke tempat tidur, narik selimut sambil pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Kalian tahu nggak? Aku sering banget dibilang istri idaman sama teman-temanku. Mira, kamu tuh sabar banget. Kalau aku jadi kamu, pasti udah ngomel-ngomel tiap hari. Kata Maya, sahabatku yang super blak-blakan. Tapi ya gimana lagi? Aku selalu percaya kalau peran seorang istri itu menjaga rumah tetap utuh. Walaupun di dalam hati rasanya pengen banget jerit sekeras-kerasnya. Setidaknya itulah yang aku coba lakukan selama ini. Seperti pagi ini, aku bangun lebih awal buat nyiapin sarapan. Omelet kesukaan Aris udah tersaji di meja, bareng jus jeruk segar. Pas aku taruh piringnya, aku sempat ngelihat dia buka ponsel, senyum-senyum sambil ngetik sesuatu. Hari ini kamu pulang malam lagi? Tanyaku sambil duduk di depannya. Dia angkat bahu tanpa lihat ke arahku. Iya, ada rapat sampai malam. Aku cuma angguk, nggak ada gunanya nanya lebih jauh. Yang penting, aku tetap senyum seolah-olah aku nggak tahu apa-apa. Siang itu, aku pergi ke sebuah mall untuk cari barang dekorasi rumah klien. Mall itu lumayan ramai,
Tapi aku suka suasananya. Rasanya lebih tenang dibanding rumahku sendiri. Pas lagi muter-muter di bagian kaca hias, aku melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambut hitam panjangnya digerai dan penampilannya rapi banget. Dia kelihatan sibuk pilih-pilih cermin besar, sambil sesekali ngobrol sama staf toko. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaan aneh tiba-tiba muncul. Langkahku terhenti, dan aku memerhatikannya lebih lama dari seharusnya. Wajah itu aku kenal. Rani, selingkuhan suamiku. Aku nggak tahu harus apa. Tanganku gemetar, tapi aku coba tenang. Aku maju perlahan, seolah-olah dia cuma orang asing. Maaf Mbak, bisa bantuin aku lihat cermin itu? Aku nggak bisa nentuin ukurannya, kataku sambil menunjuk cermin besar yang dia pegang. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyumnya manis, tapi matanya tajam. Oh tentu, ini cermin yang sangat bagus, cocok banget buat ruang tamu. Kalau menurut saya. Aku mengangguk, pura-pura mikir. Makasih sarannya. Kamu kerja di sini? Tanyaku basa-basi. Rani tertawa kecil. Enggak, aku cuma lagi bantuin teman yang cari barang dekorasi. Aku Rani, katanya. By the way, aku balas tersenyum. Mira, nice to meet you. Tangan kami berjabat, tapi di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah dia tahu siapa aku? Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan berbagai skenario. Rani kelihatan terlalu tenang untuk seseorang yang mungkin tahu dia sedang berhadapan dengan istri pria yang dia pacari. Aku tiba di rumah, meletakkan tas belanja di sofa, dan melihat ke ruang makan yang sunyi. Omelet yang aku buat pagi tadi masih ada di meja, dingin dan tak tersentuh. Aku tertawa kecil, ironis ya. Aku tetap berusaha jadi istri yang sempurna, tapi nyatanya aku cuma boneka di dalam permainan ini. Aku duduk di kafe kecil favorit kami, memandangi cangkir kopi yang sudah hampir kosong. Maya di depanku, rambutnya yang ikal tergerai sempurna, matanya penuh rasa ingin tahu. Mira, katanya, memecah keheningan. Kenapa sih? Aku udah lama lihat ada yang beda sama kamu. Coba ceritain, jangan dipendam terus. Aku cuman tersenyum tipis, mencoba sembunyikan kekosongan yang makin besar di dalam hatiku. Enggak apa-apa, Maya. Semua baik-baik aja. Dia enggak langsung percaya. Mira, aku sahabat kamu. Aku tahu ada yang enggak beres. Kalau memang ada yang ganggu kamu harus cerita. Aku menghela nafas panjang, menatap cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Gimana aku bisa cerita kalau aku bilang Aris selingkuh? Apa Maya bakal paham kalau aku ceritakan tentang Rani? Tentang perasaan hancur yang aku rasain tiap kali ngelihat suamiku lebih milih dia? Maya bakal ngerti? Pikirku, tapi aku nggak yakin. Maya sahabatku yang selalu ada, yang nggak pernah nanya lebih dalam, dan selalu ada untuk ngasih nasihat yang bikin tenang. Maya, yang aku tahu, selalu ada untukku. Aku mulai ngomong pelan, suara aku serak. Aris, dia ada hubungan sama orang lain. Maya terdiam, matanya terbuka lebar, dan bibirnya sedikit terkatup. Mira, kamu nggak serius kan? Aku mengangguk pelan. Serius. Aku udah tahu lama, tapi aku cuman diam aja. Maya menatapku dalam diam, dan aku bisa lihat kekhawatirannya. Tapi Mira, kenapa kamu cuma diam aja? Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku tarik nafas menunduk. Aku tahu, Maya. Tapi kalau aku mulai bertindak, kalau aku mulai ngelawan, aku cuma bakal nyakitin diri sendiri. Aku nggak siap kalau semuanya hancur. Dia diam lagi, mungkin berpikir. Tapi Mira, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu berhak bahagia. Kalau Aris nggak bisa bikin kamu bahagia, kamu harus bisa berdiri sendiri. Kamu harus tegas. Jangan biarkan dia terus-terusan mempermainkanmu. Aku terdiam. Kata-kata Maya makin nyampe ke hati, tapi ada rasa takut yang terus mengikatku. Aku tahu dia benar. Tapi kenapa rasanya sangat berat untuk melepaskan semuanya? Di luar, hujan mulai turun, menambah suasana hati yang mendung. Makasih, Maya.
Aku bilang pelan, sambil nyentuh tangannya. Aku butuh waktu. Maya cuma tersenyum penuh pengertian. Aku selalu di sini buat kamu, Mira. Jangan biarkan apapun ngerusak kebahagiaan kamu. Aku cuma mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu meski Maya mendorongku untuk bertindak, ada hal yang lebih besar yang harus aku pikirkan. Kalau aku salah langkah, aku bisa kehilangan semuanya. Malam itu setelah pulang, aku ngelihat Aris duduk di ruang kerja. Dia lagi sibuk banget dengan laptop, nggak ada waktu buat nyentuh aku. Seperti biasa, dia lebih asik dengan dunia kerjanya. Tapi kali ini, ada yang beda. Aku melihatnya lebih lama, mencoba mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Dia memandangi layar laptopnya, dan tiba-tiba matanya menatapku. Seolah-olah aku udah berubah. Mira, katanya, suaranya agak kaku. Kamu kenapa? Kamu makin jauh sih. Aku nyengir tipis, pura-pura nggak peduli. Mungkin aku cuma capek. Lagian, kamu juga makin sibuk belakangan ini. Dia menghela nafas. Aku cuman nggak mau kamu ngerasa kekurangan apa-apa. Aku kerja keras buat kita, Mira. Aku menatapnya, mengingat kata-katanya tadi. Dia bisa ngomong seolah-olah dia nggak tahu kenapa aku berubah, padahal dia tahu. Dia tahu kenapa aku nggak lagi kayak dulu, tapi dia cuman berharap aku nggak sadar. Berharap aku terus hidup dalam kebohongan yang dia buat. Tapi sekarang aku tahu harus hati-hati. Kalau aku terlalu terbuka, dia bakal manipulasiku lagi. Aris udah tahu cara bikin aku merasa bersalah atas perubahan sikapku. Dan itu yang bikin aku semakin bingung. Jadi aku cuma nyengir pelan. Aku nggak kekurangan apa-apa, Aris. Semua baik-baik aja. Pagi itu, aku melangkah masuk ke kantor dengan perasaan campur aduk. Biasanya hari Senin adalah hari yang cukup sibuk. Tapi hari ini rasanya lain. Mungkin karena kemarin aku sempat ketemu Rani secara nggak sengaja. Dan aku masih nggak bisa lupa senyumnya yang terlalu manis itu. Rani, siapa yang nggak tahu dia? Sekretaris yang selalu terlihat sempurna di mata orang. Apalagi di depan bos-bos besar di kantor. Nggak salah kalau Aris, suamiku, lebih memilih dia, karena di mata dunia, Rani itu sempurna. Aku coba fokus sama pekerjaan, tapi tak lama setelah aku buka laptop, aku dikejutkan dengan pesan masuk di handphone. Nomor yang enggak dikenal. Aku buka, dan ternyata pesan dari Rani. Mira, kamu ada waktu siang ini? Aku butuh bantuan kamu untuk beberapa desain ruang kantor. Bisa ketemu? Aku kaget, tapi langsung teringat kalau Rani bekerja di perusahaan yang sama dengan Aris. Mungkin dia butuh bantuan, atau mungkin dia lagi cari cara buat semakin mendekati suamiku. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau aku harus menghadapinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Apalagi yang harus aku sembunyikan? Jadi aku jawab, tentu, aku ada. Waktu jam berapa? Tengah hari, jawabnya. Aku keluar untuk ketemu Rani di kafe dekat kantor. Rasanya jantungku berdegup kencang. Seperti ada yang mengawasi setiap gerakanku. Rani sudah ada di meja, duduk dengan gaya santai yang seolah-olah dia nggak sedang merencanakan apa-apa. Dia bahkan tersenyum ramah begitu aku datang. Mira, makasih ya sudah datang. Aku cuma butuh beberapa ide untuk desain ruangan. Kamu kan desainer interior yang keren, jadi pasti bisa bantu, katanya, sambil membuka laptop dan menunjukkan beberapa gambar. Aku senyum mencoba bersikap profesional. Tentu, nggak masalah. Apa yang ingin kamu ubah? Tapi ada sesuatu yang aneh dalam cara Rani bicara. Terlalu santai, terlalu ramah, seolah-olah dia ingin memancing aku, mencari reaksi dariku. Sambil menunjuk layar laptop, Rani mulai bercerita. Aku lagi pikir buat desain kantor yang bisa menggambarkan lebih banyak tentang kita. Mungkin ada elemen yang lebih personal. Personal? Aku bertanya, mencoba nggak terlalu curiga. Iya, maksudku, kamu pasti ngertikan kalau desain itu tentang siapa yang ada di baliknya, tentang karakter, dan tentang apa yang kita inginkan, katanya sambil tersenyum. Namun, ada sorot mata yang agak tajam.
Aku merasa ada yang enggak beres. Rani terus bicara tentang desain, seolah-olah itu adalah alasan dia menghubungiku. Tapi setiap kali dia ngomong tentang elemen personal, rasanya dia lagi berusaha menggali sesuatu dari aku. Aku nggak bodoh. Aku tahu kalau ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ada pesan tersembunyi yang coba dia sampaikan. Rani terus terang-terangan mengubah topik. Kamu tahu kan kalau Aris lagi sibuk? Aku sering banget bantuin dia kalau ada hal-hal yang dia perlukan. Kayaknya aku dan Aris udah cukup dekat ya. Aku menahan nafas sejenak, berusaha menstabilkan hati yang berdebar. Oh, jadi kalian sering bekerja bareng? Aku pura-pura nanya, biasa. Ya cukup sering. Tapi kan kita udah mulai sering ngobrol lebih pribadi juga? Jawab Rani tanpa sadar, menambahkan kalimat yang cukup mengejutkan. Aku rasa kita udah cukup dekat untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar. Seperti masa depan. Aku hanya tersenyum tipis. Masa depan? Rani mengangguk dengan percaya diri. Iya, masa depan. Kita punya visi yang sama untuk kantor ini dan untuk hal lain. Aku diam sejenak, mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti ada yang mau dia ungkapkan. Tapi dia nggak bilang secara langsung. Tanpa sadar, dia baru saja memberikan petunjuk yang sangat jelas. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Rani lagi merencanakan sesuatu, dan itu jelas bukan sekadar soal pekerjaan. Tapi aku cuma bisa diam dan mendengarkan, karena meskipun aku tahu apa yang sedang terjadi, aku belum siap untuk bertindak. Ada waktunya untuk bergerak, dan aku tahu itu bukan sekarang. Menarik? Aku bilang sambil tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Rani tersenyum kembali, dan sepertinya dia merasa telah memenangkan sesuatu. Padahal aku tahu yang sebenarnya sedang dimenangkan adalah dia, yang tak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi belakangan ini aku merasa seperti hidup di dunia yang penuh kebohongan. Semua yang pernah aku percayai, semua yang pernah aku anggap benar, sekarang terasa jauh banget dari kenyataan. Dan kali ini, aku benar-benar nggak bisa pura-pura lagi. Hari itu, aku cuma ingin menghabiskan waktu biasa, beresin beberapa pekerjaan rumah. Dan sepertinya Aris juga lagi sibuk dengan urusan kerjanya. Aku berharap hari itu bisa jadi hari yang tenang, tanpa drama. Tapi seperti biasa, takdir punya rencananya sendiri. Saat aku masuk ke ruang kerja Aris untuk mengambil beberapa berkas, aku melihatnya sedang berbicara di telepon. Dari posisinya, aku nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Tapi ada satu hal yang nggak bisa aku hilangkan dari pandanganku. Rani. Dia ada di layar ponsel. Aris sedang mengirim pesan yang dia baca dengan serius. Aku nggak langsung pergi. Aku berdiri di sana, di depan meja kerjanya, dan memandangi layar ponselnya. Wajah Aris yang terlihat serius, terlihat jauh dari sikap santai yang biasanya dia tunjukkan. Mungkin dia merasa aku nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Atau dia pikir aku bakal diam seperti biasa. Tetapi kali ini, aku nggak bisa diam. Setiap kata, setiap gerakan mereka makin jelas terlihat. Aku melihat Aris membaca pesan yang pasti dari Rani. Dan saat dia membalas, aku tahu pasti kalau itu bukan tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalitas di sana. Aku bisa lihat dia tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Senyum yang lebih dari sekadar ramah, senyum yang penuh rahasia. Aku mundur perlahan, meninggalkan ruang kerja Aris tanpa membuat suara. Aku nggak mau dia tahu kalau aku sudah melihat semua itu. Aku tahu dia akan menyembunyikan semuanya dariku seperti biasa. Tapi kali ini aku nggak bisa begitu saja diam, dan membiarkan semuanya berjalan seperti yang dia inginkan. Sepulangnya aku dari ruang kerja, aku memutuskan untuk pergi ke taman di belakang rumah. Tempat yang sering aku datangi untuk mencari ketenangan. Di sana, aku duduk di bangku, berusaha mencerna apa yang baru saja aku lihat. Rasanya dunia ini berputar terlalu cepat, dan aku merasa seperti sudah kehilangan kendali. Tapi yang lebih mengganggu pikiranku adalah kenyataan bahwa Aris, dia berencana mengajukan cerai.
Aku bisa merasa itu. Aku bisa merasakannya dalam setiap kata yang dia ucapkan belakangan ini. Dia mencoba untuk terlihat seperti pria yang sangat sibuk, yang terlalu tertekan dengan pekerjaannya. Tapi di balik itu semua, aku tahu. Aku tahu apa yang sedang dia rencanakan. Tak lama kemudian, aku teringat percakapan kami beberapa hari yang lalu. Aris bilang, "Mira, kita perlu ngobrol serius. Mungkin kita butuh ruang untuk berpikir." Mungkin aku terlalu naif untuk nggak menyadari artinya. Mungkin aku terlalu terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang tampaknya biasa-biasa saja. Tapi saat itu, aku sadar satu hal. Aris sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu bukan untuk kita. Kepalaku terasa berat. Hati ini sudah penuh dengan kebingungan. Bagaimana bisa aku bertahan di sini, dalam rumah yang kini terasa seperti penjara? Bagaimana bisa aku melihat Aris yang dulu sangat aku cintai berubah menjadi seseorang yang bahkan tak bisa aku kenali lagi? Ketika aku melangkah kembali ke dalam rumah, Aris sedang duduk di sofa. Tampaknya menunggu aku seperti biasa. Dia terlihat tenang, tetapi entah kenapa, rasanya aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Mira," katanya dengan nada suara yang rendah, "ada yang perlu kita bicarakan." Aku berhenti sejenak di depan pintu ruang tamu, menatapnya. "Apa itu, Aris?" Dia menatapku, lalu menghela nafas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku rasa ini sudah waktunya. Aku menahan nafas, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Apa yang Aris rencanakan? Lain kali kita bisa ngobrol lagi. Lanjutnya. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata itu. Aku pikir kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku menelan ludah, perasaan aneh menghantui. Aris sudah membuat keputusan, dan itu bukan untuk kita. Tapi aku nggak akan tinggal diam, karena meski dia sudah siap untuk mengakhiri semuanya, aku belum selesai dengan cerita ini. Hari-hari belakangan ini semakin menambah beban pikiran aku. Aris semakin jauh, semakin sibuk dengan dirinya sendiri, dan Rani semakin terang-terangan mendekat. Terkadang, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi aku nggak bisa membiarkan diri terpuruk. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah aku harus siap untuk bergerak, untuk merencanakan langkah berikutnya. Setiap malam, setelah Aris tidur dan rumah jadi sepi, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang akan membantuku mendapatkan kembali kendali. Aku nggak akan membiarkan Rani menang begitu saja. Dia mungkin pikir dia sudah mengalahkan aku, tapi dia salah besar. Maya, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian besar dari apa yang aku alami. Dia selalu mendukung aku, memberikan semangat ketika aku merasa hampir putus asa. Dan kali ini, aku tahu aku butuh bantuannya. Maya, aku nggak bisa cuman diam lagi. Aku nggak bisa terus-terusan jadi orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Aku harus lakukan sesuatu, kataku pada Maya lewat telepon malam itu. "Ya, akhirnya kamu sadar juga, Mira. Kalau kamu terus-terusan begini, bukan hanya Aris yang bakal pergi, tapi juga dirimu sendiri. Kamu nggak bisa biarkan dia jalan terus sama Rani." Jawab Maya dengan nada serius. Aku tahu dia benar. Aku nggak bisa biarkan diriku hancur begitu saja. Aku harus bangkit dan membuat semuanya berakhir dengan cara yang aku pilih. Bukan yang Aris atau Rani pilih. "Jadi apa rencanamu?" tanya Maya penasaran. Aku diam sejenak, berpikir keras. Aku sudah menyusun rencana dalam kepala, tapi aku belum siap untuk membicarakannya sepenuhnya. Yang jelas, aku nggak akan menggunakan kekerasan. Aku akan mainkan permainan ini dengan kecerdasan dan ketenangan. Aku cuma butuh bukti lebih kuat, dan aku butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Aku harus tahu pasti siapa yang sebenarnya ada di belakang Aris. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap kapan aja. Tapi jangan lupakan, kamu bukan sendirian, kata Maya, memberikan dorongan moral yang sangat aku butuhkan. Terima kasih, Maya, kataku merasa sedikit lega.
Aku tahu dia akan mendukungku apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai bergerak lebih hati-hati. Aku mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Aku mulai mengawasi setiap langkah Aris, mengamati siapa yang dia temui, dan apa yang dia lakukan ketika aku tidak ada di rumah. Aku bahkan menyewa seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rani, dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Tapi aku tidak hanya berhenti di situ. Aku tahu kalau aku harus memikirkan langkah berikutnya dengan hati-hati. Salah satu hal yang aku perhatikan adalah Pak Ridwan, ayah Rani. Meskipun dia terlihat tenang, aku mulai melihat ketegangan di matanya. Ada sesuatu yang gak beres. Aku bisa merasakannya. Pak Ridwan adalah pengusaha kaya dan cukup berpengaruh. Dia selalu terlihat seperti orang yang tahu segalanya. Jadi, ketika aku mendengar dari beberapa orang di sekitar kita bahwa Pak Ridwan mulai mempertanyakan hubungan Rani dengan Aris, aku tahu ada peluang. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Pak Ridwan secara kebetulan, dengan alasan mencari tahu lebih banyak tentang kemungkinan kolaborasi bisnis. Tapi dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Hari itu, aku mengatur pertemuan di restoran mewah di pusat kota. Pak Ridwan datang dengan sikap formal seperti biasanya. "Mira, terima kasih sudah menghubungi saya. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, sambil duduk di meja makan. Aku tersenyum ramah, mencoba membuat suasana santai sama-sama. "Pak Ridwan, sebenarnya saya ingin berbicara tentang beberapa peluang bisnis, tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita diskusikan." Pak Ridwan mengangguk, matanya agak curiga. Sepertinya dia merasa ada yang gak biasa dengan pertemuan ini. "Tentu, apa yang kamu pikirkan?" jawabnya. Aku menatapnya dengan serius, tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengorek lebih dalam. "Saya rasa Anda sudah mendengar tentang hubungan antara Rani dan Aris, kan?" tanyaku dengan tenang. Pak Ridwan terlihat terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri. Saya tahu beberapa hal," jawabnya, suaranya sedikit terbata. "Tapi saya lebih baik tidak ikut campur terlalu jauh." Aku tersenyum, walaupun hatiku berdebar. "Pak Ridwan, saya rasa Anda sudah mulai curiga dengan hubungan mereka, kan? Saya hanya ingin memastikan Anda tahu apa yang terjadi." Pak Ridwan terdiam. Aku bisa melihat jelas bahwa dia sudah mulai merasa khawatir. Mungkin dia belum tahu seluruh kebenarannya, tapi dia mulai menyadari bahwa ada yang salah. "Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, Mira," katanya pelan. "Saya hanya berharap semuanya ini tidak berakhir dengan kerusakan yang lebih besar." Hari itu seperti biasa terasa begitu sepi. Aris sepertinya semakin jarang di rumah, dan jika dia ada, dia lebih banyak menyendiri. Rani pun semakin terang-terangan mendekat, menebarkan senyumnya yang manis setiap kali dia bertemu denganku. Seperti ingin mengatakan, "Lihat, aku yang menang." Tapi aku nggak peduli lagi. Aku sudah memutuskan untuk nggak membiarkan diriku hancur lebih dalam. Meskipun dalam hati ini sakit, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat semuanya berakhir adalah dengan cara yang aku pilih, bukan yang mereka tentukan. Dan akhirnya, aku mendapat kabar yang sudah aku tunggu-tunggu. Maya meneleponku pagi itu dengan suara yang hampir nggak bisa disembunyikan. Terlalu cemas, terlalu mendalam. "Mira, kamu harus dengar ini," katanya. Rani akhirnya ngomong. "Aris dan dia akan menikah." Aku bisa merasakan bagaimana darahku mendidih mendengarnya. Aku memegang ponsel dengan erat, berusaha menahan diri agar nggak langsung meledak. Suaraku bergetar, berusaha tetap tenang. "Ya, mereka akan menikah. Rani ngomong langsung ke kamu, kan? Sakit banget. Tahu nggak Mira? Dia ngomong kayak gitu, tapi..." Maya terdiam sejenak. "Aku rasa kamu harus tahu ini." Kata-kata itu terus berputar di kepala aku. Aris dan Rani menikah. Tentu saja aku sudah mencium bau itu sejak lama, tapi mendengarnya langsung dari mulut Maya, aku merasa semuanya semakin nyata. Aku duduk di sofa, terdiam beberapa detik,
mencoba meredakan emosi yang mulai meruak. Aris sudah memutuskan, dan sepertinya dia benar-benar nggak peduli dengan aku lagi. Lalu aku teringat perkataan Maya. Rani memberitahuku bahwa mereka akan menikah. Seperti ada yang salah dalam cara Rani menyampaikannya. Seperti dia merasa sudah menang. Aku ingin sekali tahu lebih banyak. Ingin memastikan semuanya. Aku tahu saatnya semakin dekat, dan aku juga tahu aku harus bermain dengan cerdik. Tapi kali ini, aku nggak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku sudah lelah menunggu. Aku harus mengambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya untuk memastikan mereka semua tahu siapa yang sebenarnya menguasai permainan ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil. Aris semakin sibuk, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rani, dan aku merasa seperti hantu di rumah ini. Tapi aku nggak mau kehilangan kendali. Aku merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mereka nggak akan pernah sangka. Pada suatu sore, Rani mengirim pesan yang cukup mengganggu. Mira, aku ingin bicara. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu, tulisnya. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan semua yang aku rasakan. Seperti biasa, aku membalas dengan hati-hati, dengan senyum kecil yang tersembunyi. Apa yang ingin kamu katakan, Rani? Jawabku, berusaha tetap tenang. Beberapa jam kemudian, Rani meneleponku. Suaranya terkesan tegang, tetapi aku bisa mendengar sedikit kemenangan di baliknya. Mira, aku ingin memberitahumu langsung. Aku dan Aris, kami akan menikah. Aku hampir tertawa mendengarnya. Rani benar-benar yakin aku akan menyerah begitu saja. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku nggak akan menyerah begitu mudah. Aku sudah bersiap-siap untuk langkah besar ini. Aku mengerti, jawabku pelan. Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Aku nggak akan menghalangi. Rani tampaknya sedikit terkejut dengan jawabanku. Kamu nggak marah? Kamu nggak merasa kecewa? Aku tersenyum tipis. Kecewa? Tentu saja. Aku kecewa, Rani. Tapi aku juga tahu kalau ini sudah lama terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Rani terdiam. Aku tahu dia nggak mengharapkan jawabanku seperti itu. Dia mungkin pikir aku akan menangis atau berteriak, tapi aku nggak akan memberi dia kepuasan itu. Aku harap kamu bisa merelakan semuanya, Mira, karena Aris adalah milikku sekarang, katanya dengan penuh keyakinan. Aku menahan tawa. Oh, aku akan merelakan, Rani. Tapi kamu akan tahu bahwa semuanya nggak seseder Mira itu. Aku memutuskan panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Rani berpikir dia sudah menang. Tapi aku tahu satu hal. Permainan ini belum berakhir. Aku bisa merasakan perubahan dalam diriku. Keputusan untuk bertahan. Hidup ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kekuatan dan kontrol. Dan aku nggak akan membiarkan mereka menertawakan diriku lagi. Kali ini, giliran aku untuk memainkan kartu yang lebih besar. Hari pernikahan Aris dan Rani akhirnya tiba. Aku bisa merasakan detak jantungku yang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cemas atau takut, tetapi karena antusiasme yang luar biasa. Semua orang, termasuk Aris dan Rani, berpikir mereka telah mengatur semuanya dengan sempurna. Mereka berpikir mereka bisa menjalani hidup bahagia mereka tanpa ada yang mengganggu. Tapi mereka salah. Ini adalah hari aku mengungkapkan siapa yang sebenarnya menguasai permainan ini. Pernikahan itu digelar di sebuah gedung mewah, tempat yang sudah dipilih Rani dengan cermat. Aku tahu dia ingin semuanya sempurna, tanpa gangguan. Tapi aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Aku mengenakan gaun hitam elegan, dengan riasan sedermira namun tegas. Aku tidak ingin ada yang tahu siapa aku sebenarnya sampai saat yang tepat tiba. Aku duduk di antara tamu undangan, menikmati perasaan mendalam yang bercampur aduk. Aku tahu semua mata tertuju pada pengantin baru, Aris dan Rani, yang begitu bahagia. Tapi aku juga tahu semuanya akan berubah begitu aku berbicara. Akhirnya, setelah acara berjalan lancar, momen yang paling ditunggu pun tiba.
Pemberian sambutan oleh pasangan pengantin. Semua orang sudah menyandarkan harapan pada mereka, berharap akan mendengar kata-kata manis dan romantis. Namun aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk mereka. Aku menunggu sabar hingga Aris dan Rani berdiri di atas panggung, mempersiapkan untuk berbicara. Ketika semuanya hening, aku bisa mendengar suara hati berdegup kencang, mengetahui bahwa inilah saatnya. Aku berdiri dari tempat dudukku, memandang ke arah mereka dengan senyum tipis yang sangat menenangkan. Dengan tenang, aku berjalan menuju panggung, melewati barisan tamu yang bingung dan terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Aris dan Rani saling berpandangan dengan ekspresi tak percaya ketika aku melangkah ke depan mereka. Mereka jelas terkejut, dan aku bisa melihat Aris berusaha menahan nafasnya. Tetapi aku tidak peduli. Hari ini aku akan mengungkapkan semuanya. Aku melirik mereka satu persatu, kemudian beralih ke mikrofon yang ada di depan. Aku mengambilnya dengan penuh percaya diri, lalu berkata dengan suara yang jelas dan lantang, "Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mira, dan saya adalah istri sah dari Aris." Seketika ruangan itu menjadi hening. Semua mata kini tertuju padaku, mencoba mencerna kata-kataku. Aku melihat wajah Rani memucat, matanya melebar tak percaya. Aris pun terlihat seperti terjebak dalam kebingungannya sendiri, seolah tak tahu harus berbuat apa. Apa yang kalian lihat di sini adalah pernikahan yang penuh kebohongan, lanjutku, dan aku di sini untuk mengungkapkan kebenaran. Aris, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, meninggalkan semuanya yang kita bangun? Kamu pikir Rani akan mengambil tempatku begitu saja? Tidak, Aris. Hari ini kamu akan tahu apa artinya pengkhianatan. Semua tamu terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja aku ungkapkan. Rani terlihat hampir seperti tidak bisa bernafas, sementara Aris tampak seperti kehilangan kendali. Aku bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam diriku. Ini adalah pembalasan yang mereka pantas dapatkan. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan begitu saja. Hari ini kamu akan menyesal telah mengabaikan dan meremehkan aku, kataku dengan suara yang semakin lantang. Karena yang sesungguhnya berhak di sini adalah aku. Tamu-tamu yang hadir pasti semua penasaran, bukan hanya Aris dan Rani, tetapi semua tamu yang hadir. Mereka pasti ingin tahu bagaimana semuanya berakhir. Namun, aku tahu satu hal, ini belum selesai. Ada lebih banyak yang akan terjadi, dan aku akan memastikan bahwa mereka semua tahu siapa yang mengendalikan cerita ini. Senyumlah, karena permainan ini baru saja dimulai.